Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Gracia dari kelas 12 IPA absen 31. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai informasi apa yang saya dapatkan saat EduFair kemarin. Simak video ini ya. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai informasi dari berbagai universitas juga yang kemarin mempresentasikan universitasnya pada saat EduFair Tarakanita Citra Raya kemarin. Simak video ini ya. Yang pertama, Universitas Multimedia Nusantara atau yang lebih dikenal sebagai UMN. UMN berada di bawah naungan Yayasan Multimedia Nusantara yang didirikan langsung oleh Kompas Gramedia. Siapa sih yang nggak tahu Gramedia? Nah, UMN sendiri terletak di kota Tangerang, tepatnya di Gading Serpong. Untuk pendidikannya, UMN berfokus pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, UMN juga menerapkan kurikulum untuk semua program studinya berlandaskan pada ICT. UMN juga berhasil memperoleh akreditasi institusi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT. UMN saat ini memiliki 4 macam gedung. Gedung A memiliki jumlah lantai 8 yang seluruh lantainya dipergunakan sebagai gedung rektorat, serta kantor prodi dan departemen yang ada di UMN. Gedung B memiliki 5 lantai yang dipergunakan sebagai perpustakaan, ruang kelas, serta laboratorium. Gedung C memiliki 12 lantai dan 1 basement. Nah, gedung UMN ini terkenal dengan bentuknya yang menyerupai telur dan menggunakan basis energy saving building. Dan hal ini menjadikan UMN menjadi perguruan tinggi swasta atau PTS yang paling hijau dan ramah lingkungan di Jakarta. Dan UMN sendiri memperoleh peringkat ke-243 di dunia versi UI Green Metric World University Ranking 2018. Nah, untuk fakultasnya ada apa aja sih di UMN? Nah, berikut ini adalah daftar fakultas yang ada di UMN. Bisa diperhatikan ya, teman-teman. Nah, untuk program beasiswanya apa aja sih yang ada di UMN? Nah, ini ada 4 macam. Yang pertama itu adalah beasiswa prestasi akademik. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang nilai rapotnya di atas rata-rata dan kalian mempunyai peringkat kelas yang sangat baik. Lalu yang kedua itu ada beasiswa bidang olahraga dan kesenian. Nah, UMN sangat mengapresiasi kalian yang mempunyai prestasi nih dalam bidang olahraga maupun kesenian. Nah, kalian bisa apply beasiswanya sehingga mendapatkan potongan pada uang pangkal. Lalu yang ketiga itu ada beasiswa Olimpiade Sains. Nah, ini untuk kalian yang punya prestasi dalam bidang olimpiade, pelajaran seperti matematika, IPA dan lain-lainnya, kan bisa apply di sini. Nah, yang terakhir itu adalah beasiswa untuk anak karyawan sekolah. Jadi kalau seandainya kalian punya orang tua yang berprofesi sebagai guru atau dosen di UMN, kalian bisa apply beasiswa ini. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Yang kedua yaitu Universitas Bunda Mulia atau yang lebih dikenal sebagai UBM. Nah, UBM ini merupakan institusi pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia yang telah sukses berkiprah selama 34 tahun di bidang pendidikan. Nah, Universitas Bunda Mulia ini selalu terpacu untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pembangunan bagi para mahasiswanya. Nah, dengan visi misi ini menjadikan perguruan tinggi unggulan yang menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan berorientasi pada industri dan misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap dipakai dalam perusahaan. Nah, ini untuk fakultas apa aja sih yang ada di UBM. Jadi, UBM menyediakan program diploma, sarjana, dan pasca sarjana seperti di presentasi berikut ini. Silakan diperhatikan. Nah, untuk program beasiswa di UBM itu seperti ada di poster itu ya, yaitu adalah jalur prestasi. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang nilai rapotnya di atas rata-rata dan sangat baik, lalu kalian juga mempunyai prestasi di bidang olahraga maupun kesenian, kalian bisa apply di sini untuk mendapatkan potongan uang pangkal 50% sampai 100%.
Nah, yang ketiga itu adalah LaSalle College. LaSalle College di Indonesia adalah anggota perguruan tinggi desain internasional dari jaringan pendidikan LSI yang berbasis di Kanada. Nah, LaSalle College ini berada di kota Jakarta, tepatnya di Sudirman. Nah, LaSalle College ini menawarkan dua program, yaitu program diploma lanjutan dan program sertifikat internasional. Nah, teman-teman, untuk kalian yang mau ngambil program diploma, kalian dapat menyelesaikannya dalam waktu 2 tahun studi penuh atau 3 tahun sambil paruh waktu. Nah, untuk kalian yang mau ngambil program international certificate, kalian dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun secara penuh atau 2 tahun studi sambil kerja atau paruh waktu gitu. Nah, ini untuk penampakan gedungnya ya teman-teman. Nah, untuk jurusan atau program studi yang ada di LaSalle ini ada 6, yaitu Fashion Business, Fashion Design, Artistic Makeup, Digital Media Design, Interior Design, dan Fotografi. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu adalah Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ, yaitu adalah sebuah perguruan tinggi swasta di daerah Bintaro yang berdiri pada tahun 2011 dan didukung oleh kelompok usaha pembangunan Jaya. Nah, UPJ ini lebih berfokus pada bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, dan lain-lain. Nah, untuk program beasiswa yang ada di UPJ itu ada 3, yaitu beasiswa akademik. Untuk kalian yang nilai rapotnya minimal 90 dari 3 semester terakhir nilai rapot SMA kalian. Lalu ada juga persyaratan-persyaratannya nanti. Dan yang kedua ada beasiswa desain. Nah, ini diberikan kepada calon mahasiswa yang memiliki portofolio desain unggulan yang dapat dibuktikan sebagai nominasi kompetisi atau kontes desain baik di tingkat nasional maupun regional. Lalu yang ketiga ada beasiswa olahraga. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang punya prestasi di bidang olahraga, mungkin basket, volley, dan badminton. Kalian bisa apply di beasiswa ini. Nah, yang kelima yaitu Universitas Pelita Harapan atau UPH. Yang kelima yaitu Universitas Pelita Harapan atau yang dikenal sebagai UPH. Siapa sih yang nggak kenal UPH? Nah, UPH ini adalah salah satu universitas swasta di Indonesia yang didirikan pada tahun 1994 oleh Insinyur Johannes Ontoro dan Dr. James Riyadi dari Lipo Group. Nah, UPH menerapkan prinsip-prinsip agama Kristen. Dan UPH juga memiliki cita-cita yaitu memberikan pendidikan melalui praktek global terbaik, manajemen profesional, kemitraan strategis global, dan pendekatan yang berorientasi kepada manusia. Dan ini untuk penampakan gedungnya ya teman-teman. Dan berikut ini adalah program studi yang ada di UPH. Yaitu ada ekonomi dan bisnis, informatika dan sistem informasi, dan lain-lain seperti yang ada di gambar ini. Nah, yang keenam, kalian pasti tahu lah dari bentuk gedungnya. Ya benar, yaitu BINUS University. Nah, yang keenam itu dari gedungnya aja kan harusnya udah tahu ya. Ya benar banget, itu namanya adalah BINUS University. BINUS University memiliki akreditasi A dari BAN PT, lalu telah terakreditasi juga secara internasional oleh Coca-Cola Siemens. Selain itu, saat ini BINUS telah mendapatkan bintang 5 dunia untuk kategori Teaching, Employability, Facilities, Social Responsibility, and Inclusiveness. Nah, BINUS University juga mendapatkan peringkat pertama sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia dan memperoleh peringkat 46 sebagai universitas terbaik di Asia Tenggara. Lalu untuk program studinya di BINUS tuh banyak banget teman-teman, jadi kalian bisa perhatikan sendiri ya teman-teman. Lalu untuk program beasiswa di BINUS itu ada 3 macam, yaitu Widya Scholarship untuk kalian yang berprestasi dalam bidang olimpiade atau pernah jadi finalis kejuaraan, kalian bisa apply di scholarship ini. Nah, yang kedua itu BINUSian Community Scholarship, diberikan kepada keluarga BINUSian yang mungkin saudara kandungnya atau papa mamanya pernah kuliah di BINUS, kalian bisa apply di sini. Nah, yang ketiga itu Primary Teacher Education. Nah, ini diberikan
bagi kalian yang orang tuanya berprofesi sebagai dosen atau guru di BINUS. Kita lanjut ke kampus yang nomor 7, yaitu I3L atau Indonesia International Institute for Life Science. Ada lembaga pendidikan tinggi dan penelitian ilmu hayati premium yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Saat ini I3L menawarkan 10 program sarjana. Nah, I3L ini lebih berfokus pada penyediaan lingkungan belajar yang unik, interdisipliner, dan integratif untuk membentuk generasi baru pemimpin dan ilmuwan kewirausahaan. Nah, ini untuk penampakan gedungnya ya teman-teman. Nah, untuk program studi atau jurusannya ada banyak ya teman-teman, seperti yang di foto ini, kalian bisa simak baik-baik. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke universitas ke-8, yaitu adalah Pradita University. Pradita University lahir dari jaringan korporasi berbagai industri yang diperaksarai oleh Summarecon Group. Nah, pendidikan kepada mahasiswa ditegakkan dengan fondasi budi pekerti yang baik demi melahirkan generasi yang cerdas dan menjunjung tinggi moral. Nah, sehingga akan lahir generasi yang mampu bersaing di era seperti ini. Nah, kita lanjut ke universitas yang ke-8 nih teman-teman, yaitu Pradita University. Nah, Pradita University ini lahir dari jaringan korporasi berbagai industri yang diperaksarai oleh Summarecon Group. Nah, pendidikan kepada mahasiswanya ditegakkan dengan fondasi budi pekerti yang baik. Nah, Pradita ini mempunyai visi yaitu melahirkan talenta bangsa yang siap bekerja, berkarya dan bernilai tinggi di tengah persaingan industri yang sengit ini. Nah, ini untuk penampakan gedungnya ya teman-teman. Nah, untuk program studinya itu ada D3, S1, S2. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, mungkin boleh di SS. Nah, untuk program beasiswa di Pradita itu ada jalur USM. Nah, ini untuk kalian yang beli formulir, lalu kalian nanti akan disuruh untuk mengikuti tes secara serentak. Nah, kalau seandainya nilai kalian bagus, itu kalian bisa dapat beasiswa uang pangkal hingga 100% dengan syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Lalu juga ada yang namanya jalur prestasi. Nah, ini untuk kalian yang punya prestasi di bidang akademik seperti olimpiade dan lain-lain, kalian bisa apply di prestasi akademik. Sedangkan kalau kalian mempunyai prestasi di bidang non-akademik seperti olahraga maupun kesenian, kalian bisa apply di prestasi non-akademik. Nah, universitas yang ke-9 yaitu Kalbis Institute. Nah, Kalbis Institute merupakan institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kalbe yang berafiliasi dengan Kalbe Farma. Nah, Kalbis Institute ini telah berdiri sejak 1992 dan menawarkan 6 program sarjana di bidang manajemen, akuntansi, teknologi informasi, sistem informasi, komunikasi, DKV, serta program magister manajemen. Nah, proses pembelajaran di Kalbis Institute ini dapat mempersiapkan mahasiswa atau mahasiswi menjadi generasi penerus yang bisa memberikan kontribusi baik di tempat kerja, komunitas, serta bagi bangsa dan negara. Nah, ini adalah penampakan gedungnya ya teman-teman. Nah, ini untuk fakultas dan program studi yang ada di Kalbis Institute ya teman-teman, bisa diperhatikan dengan baik. Nah, universitas terakhir yaitu universitas nomor 10 yaitu adalah UNTAR atau Universitas Tarumanegara. Nah, UNTAR ini terletak di kota Jakarta Barat, tepatnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, pendirian Universitas Tarumanegara ini berawal dari pembentukan Yayasan Tarumanegara yang dibentuk pada tahun 1959. Nah, sampai saat ini, Universitas Tarumanegara semakin berkembang sebagai salah satu universitas swasta ternama di Indonesia dan telah memiliki 8 fakultas dan beberapa program studi. Nah, untuk program studi dan fakultasnya ada banyak ya teman-teman, seperti yang kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, untuk program beasiswa di UNTAR itu ada 2, yaitu jalur penelusuran rapot. Jadi kalau nilai rapot kalian di atas rata-rata dan bernilai sangat baik, kalian bisa apply. Lalu ada yang kedua itu jalur penelusuran ijazah bagi kalian yang nilai ujiannya bagus.
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai EduFair Tarakanita Citra Raya kemarin. Sekian, terima kasih.